punya potensi. Kenapa mesti seperti itu? Karena Rasulullah katakan bahwa mata itu mengikuti perjalanan roh ketika dia keluar. Makanya di Al-Waqiah dikatakan falaula idza balagatil khulqum, ketika nyawa itu telah berjalan ke atas sampai ke tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, pada saat itu engkau melihat perjalanannya itulah yang diikuti mata. Maka ketika orang meninggal matanya lihat ke atas, itu karena dia mengikuti perjalanan rohnya keluar. Ketika mata ke atas barulah kita turunkan. Masa proses penurunannya ini itu kondisional sekali. Ada orang ketika diturun begini, ya sudah tertutup. Ada begitu tutup, buka lagi. Kalau buka lagi begitu, itulah boleh dikasih lakban, di plaster. Apa lagi tadi? Masalah tangan. Tangan ini ketika dia meninggal tidak mesti, misalnya ini baru sekarat ini. Orang yang baru sekarat tidak mesti langsung dikasih begini. Tidak mesti. Kapan dia wajib? Ketika dia telah dimandikan. Kenapa? Dikhawatirkan kalau dia lebih kaku duluan, proses memandikannya menjadi susah. Makanya kalau orang memandikan jenazah tidak selalu begini modelnya. Boleh begini saja. Kalau memandikan boleh begini, terserah. Jangan begini dulu. Nanti setelah semuanya sempurna, diangkat dia ke sini, barulah dia dikasih begini. Gimana? Biasanya kalau sudah untuk dilipat biasanya susah. Jadi yang biasa terjadi waktu masih mayat itu sudah kapan baru nanti begitu dimandikan ya posisi dia taruh gitu. Itu kan kondisional orangnya, kondisional. Ada kalanya orang yang kakunya cepat sekali, ada juga biasa-biasa saja. Maksud saya sampaikan begini, tidak menjadi syarat orang mandi harus begini. Maksud saya, jangan sampai kita menganggap hanya karena selama ini kita begini, maka itu kita anggap wajib begini. Ya, selama ini kita sedekatkan, tapi bukan berarti wajib disedekatkan ketika dia mandi. Itu hanya faktor menghindari kakunya saja. Begitu. Ada lagi? Masih Mas. Ya. Terima kasih Mas. Jadi ini dalam kondisi jenazah ini atau mayat ini dalam keadaan normal Mas. Ada kita kadang-kadang bertemu keadaan mayat yang kita akan kejadian sudah beberapa waktu karena dia tinggal sendirian. Beberapa waktu akhirnya semua sudah kaku. Bahkan untuk sedekahkan pun tidak bisa. Bagaimana itu Pak secara baik, saya pernah menemukan langsung seperti itu. Orangnya penyakit gula, di hari Lebaran dikunjungi orang tuanya. 3 hari kemudian ketika anaknya datang lagi sudah meninggal. Meninggalnya itu ditegel begitu. Jadi ketika dia meninggal itu jatuh tuh begini, badan sudah bengkak, itu diangkat, kulitnya tinggal. Kulit tinggal. Jadi ada 2 kondisi, jenazah itu diperlakukan secara Islami, tidak mesti dibungkus seperti ini. Ada 2 kondisi. Kondisi kalau memang ini jenazah bengkak dan bengkaknya itu cenderung merusak. Kalau kita urus dalam apakah digosok di apa itu cenderung rusak, maka dia tidak dimandikan sebagaimana mandi ini. Kalau ada yang bisa mentayamumkan, ditayamumkan, tapi tetap dipercikkan air. Tapi yang lebih disyariatkan lagi adalah dipetikan. Jadi muslim itu juga boleh memakai peti kalau kondisi badannya memang sudah tidak memungkinkan. Karena dulu kami pernah dapati malam itu ditemukan sekitar habis isya itu sudah bengkak. Itu malam dibikinkan peti 3 tingkat papan. Dimakamkan besok setelah sholat zuhur. Ternyata begitu mau dimasukkan ke peti sudah tidak muat lagi. Ditambah lagi papannya 2, lebarnya ditambah 1, tingginya ditambah 2. Baru dia dikasih masuk. Ketika dia sudah dikasih masuk, barulah ditutup pakai kain. Jadi kain kafannya itu menjadi penutup pengalas peti. Terus dia masuk, setelah dia masuk menjadi penutup peti lagi. Sebelum dia ditutup baru inilah menjadi mandinya. Kenapa? Rusak yang kena dia, keringanan, karena dia tidak bisa lagi dimandikan dengan cara yang seperti biasa. Begitu.
Saya tuh yang saya pertanyakan tuh bagaimana caranya memandikan orang corona. Hanya karena saya belum lihat apakah sama juga Pak atau bagaimana. Kalau ini berdasarkan informasi ya yang kami diberitahu bahwa kalau yang khusus untuk corona itu Pak Ustadz, jadi dia dalam pakaian keadaan pakai baju, terus memandikan sama Pak Ustadz, cuman disiram ala kadarnya, yang penting kena air, terus dibungkus pakai plastik. Bungkus pakai plastik baru pakai kain kafan. Itu saja. Sudah terus ya sama dengan mensolatkan dan sebagainya. Jadi mungkin untuk proses pengkapanan nih selesai. Masih ada proses. Gimana? Ya. Ini berkaitan dengan yang tadi dengan peti. Ini karena kita juga pernah mengalami yang sama. Jadi mungkin untuk orang-orang tertentu yang mungkin punya kelebihan badan yang besar, kita pernah melakukan itu pakai peti. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kita melakukan sama, yang jadi pertanyaan sama saya, karena peti itu langsung kita masukkan di liang kubur. Apakah kita harus mengganjal tertentu gigi dan sebagainya pada saat kita masuk peti baru kita kasih masuk? Tidak bisa. Jadi proses dalam peti itu dia mesti memenuhi 3 syarat. Selama jenazah itu dimasukkan dalam peti, dia mesti memenuhi syarat. Yang pertama, petinya tidak kedap. Maksudnya tidak kedap itu ada celah yang memungkinkan sesuatu itu bisa masuk atau masih ada celah udara. Sekalipun tidak sama dengan peti model-model konvensional. Misalnya memang di batu. Nah, kalau kita muslim tidak begitu, Pak, boleh dikasih. Tetap dikasih tanah, tetap dikasih bantalan. Bantalan tanah itu boleh berupa bantalan, boleh juga masuk Pak, masuk ke dalam mulut, masuk. Jadi dia juga boleh masuk, boleh hanya sekedar bantalan. Jadi dua-duanya pernah dilakukan oleh para sahabat. Jadi boleh masuk, boleh hanya sekedar bantalan. Kedengarannya sadis loh, kedengarannya satu dikasih masuk. Ya. Kalau mungkin di Jawa yang digunakan adalah yang bantalan. Kalau di Sulawesi yang digunakan yang justru dikasih masuk. Dua-duanya itu ada dasarnya. Kira begitu. Nanti sebentar kita praktekkan, tinggal apa doanya setiap bantalan itu dan doa-doa sekitar kubur itu. Saya kira begitu Pak Ketua, kita beralih ke sambil laki-laki mungkin satu lagi sekali lagi. Ini ada 2. Yang pertama, pada saat kita memandikan itu ada jenazah tertentu yang mungkin karena sakitnya atau apa, tetapi pada saat kita urut itu pada saat dia keluar banyak dan tidak berhenti. Yang selama ini kita lakukan adalah kita menyumbat pakai kapas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada rekan yang bertanya juga, ini berkaitan dengan ada kebiasaan, walaupun kebiasaan itu sudah kita dapatkan nanti, bahwa biasanya baju-baju jenazah itu kita kasih masuk di kantong, baru kita ditaruh di kubur. Sudah tidak usah dimasukin, ya. Tidak ada begitu. Ya. Itu hanya tradisi saja itu Pak. Jadi begini, membersihkan mayat itu nanti bisa diperhatikan kan. Seharusnya kan mejanya tidak rata, tapi karena mejanya rata yang di luar, maka boleh kita ambil satu ikhtiar untuk mengangkat. Tapi sebelum dia diangkat, ini cara mengurutnya begini. Jadi urutnya itu bukan pakai telapak, tapi pakai ini. Urutnya di sini. Nanti setelah sampai ke pusar, baru telapak kita satu ini. Itu beda pengaruhnya di dalam itu. Kalau ini mendorong yang besar-besar, telapak ini nanti membuat yang nyangkut itu. Begini. Lalu satuan yang kedua, dorongan di kanan ke bawah. Jangan di sini terus, di kanan ke bawah, masuk ke dalam. Ini lagi masuk ke dalam. Nanti setelah ini 3, ternyata keluar, dibersihkan. Setelah dibersihkan,
didorong lagi dan ternyata masih ada, maka diambil dan dia kasih bangun. Ada kalanya ketika dibersihkan sudah bersih, tapi begitu dikasih bangun malah masih ada. Jadi begini. Coba Satu orang lagi. Jadi begini. Di bagian sini ya gitu. Jadi ini begini. Mohon maaf ya. Oke. luar. Jadi ini sambil yang lain ya. Coba. Kau santai ya santai. Nikmati. Begitu pijatan terakhir begini nih. Nih apa istilahnya? Ini dia dikagetkan. Ditekan saja tidak disapu, ditekan. Nah, baru disapu ke bawah. Begitu. Dan jangan keluar betulan. Terus ini Pak Ustadz, kalau yang pakai formalin itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau yang kan ada beberapa orang yang karena alasan tertentu dikirim ke luar SRUI dikasih formalin, sedangkan waktu kita di Jawa sana yang pertama itu waktu itu diformalin dulu, mohon maaf dimandikan dulu baru diformalin, sedangkan kalau yang kami ajarkan adalah diformalin dulu baru kita mandikan. Dan hukumnya Pak? Kalau dimandi dulu baru diformalin, di tempat tujuan dimandi lagi. Kenapa formalin membatalkan mandian tadi? Seharusnya tidak ada lagi kegiatan yang menyentuh kulit setelah mandi. Nah, gitu. Tidak ada lagi faktor-faktor dari luar yang menyentuh jenazah ini setelah mandi. Jadi baiknya adalah formalin dulu baru dia mandi. Gitu. Boleh, itu namanya rukhsah. Karena memang kondisinya harus begitu, ya memang harus begitu. Karena kondisinya memang memungkinkan seperti itu. Ada mudarat yang akan terjadi kalau dia dikirim tanpa itu. Ya, misalnya dia akan bau, dia akan mengalami perubahan. Itu yang kita hindari sehingga dapat nanti kita kaidah bahwa menghindari mudarat diutamakan daripada memperoleh manfaat. Yang ingin bertanya silakan. Jangan saya semua yang tanya gitu. Ya silakan. Makanya dalam proses formalin dan mandi itu tidak lebih dari 3 jam. Formalin itu mengeras 3 jam. Setelah dia diformalin itu 3 jam itu sudah tidak bisa diganggu-ganggu lagi itu dia punya ini. Makanya jeda antara diformalin dengan dimandi itu sebaiknya 3 jam saja. Kalau kita memang mendahulukan formalin maka tidak lama setelah itu kita mandi. Beda kalau memang diformalin hari ini sebentar malam baru dimandi dan lain-lain pasti mengeras. Dan kalau dia mengeras maka dia tidak lagi dihukumi najis. Dia najis tapi najisnya tersimpan di dalam, tidak lagi keluar menyebabkan kerusakan. Kalau dia tertahan di dalam, ya sudah tertahan di dalam. Sebab intinya kan tidak ada yang keluar ketika prosesnya. Intinya tidak ada yang keluar. Sebenarnya kalau kita bicara yang benar ini, tidak mungkin seorang jenazah itu bersih 100%. Tidak mungkin dia bersih 100%. Hanya saja kita bersyukur kalau sudah tidak ada yang keluar atau tidak ada lagi yang najis yang meluber-luber itu. Kita sudah bersyukur itu berarti sudah bisa ditindaki untuk selanjutnya. Kalau formalin bikin dia keras, berarti kita bisa langsung selanjutnya. Begitu. Oh iya. Jadi begini, ada kalanya orang menggunakan waktu sholat. Misalnya tidak boleh lewat waktu 5 waktu sholat. Para ulama melihat kondisi jenazah pada umumnya bahwa
bahwa 5 waktu sholat 24 jam itu jenazah pasti mengalami perubahan. Maka intinya adalah sebelum dia mengalami perubahan. Dari bentuknya, apakah bentuknya berubah dari segi bengkak atau tidak? Ada juga yang dia tidak bengkak, tapi urat menghitam. Urat-uratnya itu menghitam. Itu perubahan-perubahan begitu, itu memicu kebusukan dari dalam. Bukan busuk dari luar, dia busuk dari dalam nanti. Kalau semakin lama, maka itu semakin busuk lagi nantinya. Makanya hitungan waktu berapa jam itu tidak ada secara formal. Hanya kita melihat pada kondisi jenazah ini berubah atau tidak. Kalau masih bisa memungkinkan ditunggu, ya menunggu. Tapi kondisi faktor berapa lama kita menunggu bukan faktor berapa lama perjalanannya, tapi berapa lama dia bisa bertahan dalam kondisi tidak bau dan tidak berubah. Gitu. Dulu saya pernah dapati ketika kita angkat untuk dimandikan, lalu diurut ini, baru si keluarga ini berteriak, Ustaz, itu penyakit ginjal. Orang dalam penyakit ginjal itu jangan diurut terlalu besar dan terlalu keras. Misalnya orang yang punya penyakit di bagian perut, yang justru disitulah kita mengurut, maka kita mengurutnya kan dengan pelan. Kenapa dengan pelan? Sebab ketika dia sudah mati itu rentan untuk rusak. Nah, kondisi rusaknya itu memicu bau lebih cepat. Saya kira begitu. Mungkin bapak-bapak kita bisa langsung ke depan. Kasihan jenazah. Silakan, udah siap kan? Demikian tadi proses pelatihan mengkafani jenazah dari keluarga besar Panjawi di Masjid Darul Furqon pada karya Serui, Papua, Indonesia tentunya ya. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ustadz Khairuddin dari Polres dan semua keluarga besar Panjawi yang sangat saya hormatin. Semoga acara di pagi ini lancar. Acara kemanusiaan. Keluarga besar Panjawi yang kita hormati tentunya. Bapak-bapak ini semua, ini. Oke, siap. Buat semuanya, jika suka dengan video ini, jika bermanfaat buat saudaraku semuanya, tolong ya like, subscribe dan bunyikan bel agar kita bisa ketemu di video-video yang lain yang bermanfaat buat kita semuanya. Gratis. Tolong share ke teman-temannya. Oke. Tentu di channel saya, Reporter Deso 19. Keluarga besar Jawa yang ada di Serui. Keluarga besar Jawa yang ada di Serui, Papua tentunya. Oke. Terima kasih, sampai di sini dulu. Nanti kita sambungan lagi prosesi selanjutnya. Oke. Terima kasih.